Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Jadi kali ini kami akan membahas buku yang sangat penting, yaitu Orientalisme karya Edward Said. Buku ini membahas bagaimana dunia barat memandang timur dan bagaimana pandangan tersebut mempengaruhi hubungan global. Video ini akan dipresentasikan oleh kami bertiga. Saya Andi Muhammad Ikram, kemudian ada teman saya Muhammad Faiz dan juga Naswan Naufal. Baiklah, langsung saja kita mulai. Oke, jadi buku Orientalisme pertama kali diterbitkan pada tahun 1978. Dalam buku ini Edward Said menjelaskan bahwa konsep timur yang kita kenal saat ini sebenarnya adalah konstruksi yang diciptakan oleh dunia barat. Barat menciptakan gambaran tentang timur sebagai tempat yang eksotis, irasional, dan tidak berubah. Gambaran ini bukan hanya salah, tapi juga digunakan untuk mendukung dominasi politik dan ekonomi oleh Barat. Jadi buku ini sangat penting untuk memahami bagaimana stereotip ini mempengaruhi hubungan antara Timur dan Barat hingga saat ini. Baiklah, selanjutnya teman saya, Faiz, akan menjelaskan bagaimana dunia timur ini dipresentasikan oleh Barat. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Andi Ikram. Selanjutnya, dalam Orientalisme, Edward Said menjelaskan bahwa Timur seringkali digambarkan oleh Barat sebagai wilayah yang penuh dengan misteri, sensualitas, dan keanehan. Contohnya, Timur Tengah digambarkan sebagai tempat konflik dan kekerasan, sementara Asia dianggap stagnan dan tradisional. Representasi ini menciptakan oposisi binar. Barat digambarkan sebagai wilayah yang maju, rasional, dan modern, sementara Timur dianggap primitif dan tidak berubah. Hal ini terlihat dalam berbagai karya sastra dan seni, misalnya dalam teks 1001 Night, seringkali diromantisasi oleh Barat sebagai simbol eksotisme, sebagai simbol keanehan atau keunikan Timur. Namun, gambaran ini bukanlah refleksi nyata. Edward Said menekankan bahwa representasi ini sengaja dibuat untuk melayani kepentingan geopolitik dan ekonomi Barat. Gambaran ini juga memperkuat stereotip bahwa Timur membutuhkan bimbingan dari Barat untuk bisa maju. Oke, selanjutnya, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Naswan Naufal yang membahas tentang hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan dalam Orientalisme. Baik, jadi terima kasih Muhammad Faiz atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu pengetahuan sebagai alat kekuasaan. Dalam poin penting utama Orientalisme adalah bagaimana pengetahuan dijadikan alat kekuasaan. Edward Said mengutip dari teori Michael von Claude untuk menjelaskan bahwa pengetahuan yang diciptakan Barat tentang Timur bukanlah untuk memahami, melainkan untuk mendefinisikan dan mengendalikan. Sebagai contoh, penelitian akademik tentang Timur seringkali mengabaikan keragaman dan kompleksitas wilayah tersebut. Justru sebaliknya, penelitian ini justru memperkuat stereotip yang memperlihatkan Timur sebagai inferior. Representasi ini memberikan justifikasi bagi Barat untuk mendominasi Timur, baik melalui kolonialisme di masa lalu, bahkan kebijakan luar negeri di masa kini. Dengan kata lain, representasi tentang Timur bukanlah sesuatu yang netral. Ia adalah sebuah struktur kekuasaan yang memungkinkan Barat untuk mempertahankan dominasinya. Hal ini sangat relevan untuk kita pahami, terutama dalam konteks globalisasi saat ini. Baiklah, hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Berikutnya kita kembali kepada Andi Ikram untuk menyimpulkan pembahasan kita kali ini.
Oke, baiklah, terima kasih Naswan. Jadi dari pembahasan tadi kita bisa memahami bahwa orientalisme karya Edward Said mengajarkan kita untuk lebih kritis terhadap cara Barat menggambarkan Timur. Representasi ini bukan hanya keliru tetapi juga menjadi alat dominasi politik, ekonomi, dan budaya. Buku ini relevan hingga saat ini karena menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat mempengaruhi persepsi kita terhadap budaya lain. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.